Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Betel Indonesia, jemaat besar Harapan Indah, Harapan Indah Siki, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layambat. Puji Tuhan, Tuhan kita begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Dia yang terus mengasihi kita, menuntun, memimpin kita. Sepanjang malam ini kita beristirahat dengan baik, hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terus menolong kita. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Sebelum kami mulai aktivitas dan kegiatan kami akan terlebih dahulu membaca bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa kami baca boleh senantiasa dapat menguatkan, menopang kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih yang menjadi setiap doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, jemaat terkasih, kita akan membaca kitab dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-40 dengan satu perikop sekali lagi tentang karunia roh. Demikianlah bunyi firman Allah. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu kenyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak benar. Tetapi jikalau aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku
lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendapat tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membawa. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dalam yang lain, menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takut kepada nabi-nabi, Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak meniadakannya, janganlah kamu meniadakannya. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengar, dan biarlah kita semua berjalan sesuai dengan firman itu, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih buat firman yang kami sudah dengar. Biarlah kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, berkati kami semua jemaat-jemaatmu kemanapun kami pergi dan berada, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis kami, diberkati oleh Tuhan. Jagai kami, lindungi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Buat berhasil apa yang kami kerjakan, biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih.
Tuhan, terpuji Engkau. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirkan apa yang kami makan dan minum, akhirkan setiap udara yang kami hirup, akhirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat dua tangan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk kami besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.